Iza jaa syahrul Ramadan futtihat abwabus samai wa ughliqat abwabul nar wa suffidatis syayatin. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Rasulullah SAW bersabda, apabila telah datang bulan suci Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dipenjarakan setan-setan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari, Nabi bersabda, "Iza jaa syahrul Ramadan futtihat abwabus samai wa ughliqat abwabu jahannam wa suffidatis syayatin." Dalam hadis Imam Bukhari dikatakan, apabila Ramadan telah tiba, maka Allah bukakan pintu-pintu langit, Allah tutup pintu neraka jahanam, dan Allah belenggu setan-setan. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika datang bulan suci Ramadan, Allah membuka pintu-pintu surga. Dalam arti bahwasanya orang-orang yang beriman ketika memasuki bulan suci Ramadan, maka raihlah amal-amal soleh yang menjadi sebabnya kita mendapatkan surga Allah. Karena di bulan suci Ramadan Allah menggelar amal-amal soleh yang pahalanya berlipat ganda. Allah ungkapkan lewat hadis Nabi bahwasanya pintu-pintu surga dibuka, tidak lain adalah supaya umat manusia berlomba-lomba di bulan suci Ramadan ini untuk meraih amal-amal soleh yang tentunya dengan amal soleh itu dapat memasukkan mereka ke dalam surga Allah, yang berarti pintu surga Allah dibuka lebar-lebar. Kemudian makna wa ughliqat abwabul nar, Allah Subhanahu wa taala menutup rapat-rapat pintu neraka, yang bermakna adalah bahwasanya orang-orang yang beriman saat berada di bulan suci Ramadan, jangan sampai ada satupun amal perbuatan yang menyebabkan ia masuk ke dalam neraka. Maka Allah tutup pintu neraka supaya mereka menjauhkan perbuatan-perbuatan yang menjadikan ia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ia berbuat maksiat. Jangan sampai mereka melakukan dosa-dosa yang nantinya dapat mengantar mereka ke dalam neraka yang Allah peruntukkan bagi mereka yang telah berbuat dosa dan maksiat. Kemudian poin yang ketiga adalah wasuffidatis syayatin. Dalam riwayat Imam Bukhari katakan wasusilatis syayatin, Allah akan membelenggu setan-setan. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, ia menukil dari Al-Khulaimi bahwasanya yang dimaksud dengan setan-setan dibelenggu oleh Allah yaitu
setan yang sering mencuri berita-berita dari langit. Dan menurut Ibnu Khuzaimah dan Imam Turmuzi mengatakan, yang dimaksud dengan hadis wasudatis syayatin, dibelenggunya setan, yaitu setan-setan yang jahat. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan, yang dimaksud dengan dibelenggunya setan adalah yaitu setan yang menjadikan biang-biang atau pemimpin-pemimpin setan yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam hemat saya, dalam perhatian saya, kalimat wasudatis syayatin atau wasubidatis syayatin, terbelenggunya setan itu memang hakikatnya kita memahami makna hadis ini adalah memang setan dibelenggu oleh Allah ketika datang bulan suci Ramadan. Kita ambil contoh saat setan atau iblis ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, namun ia enggan untuk sujud, padahal yang memerintahkan iblis atau setan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis memahami dan mengerti, mengetahui kalau perintah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Nabi Adam, fasajadu, semua malaikat sujud kepada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbara, dia enggan dan sombong, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Maka saat ia menentang perintah Allah, dan iblis tahu bagaimana resikonya kalau menentang perintah Allah, namun karena kesombongan iblis itulah sehingga iblis pun tidak mematuhi akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam dialog ayat lain, ketika Allah bertanya, ma manaka alla tasjuda iz amartuk, ai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud saat aku perintahkan kamu sujud kepada Nabi Adam? Qala, iblis berkata, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Nabi Adam. Wa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Atas peristiwa ini, saat iblis menentang perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, berarti iblis harus menanggung resikonya karena menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah pun berfirman dalam ayat lain, fakhruj fa innaka rajim, fakhruj minha fa innaka rajim. Ai iblis, keluar kamu dari surga, maka engkaulah menjadi makhluk yang terkutuk. Wa inna alaika la'nata ila yaumiddin, dan laknat atasmu sampai hari kiamat nanti. Saat Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surga, berarti saat itu iblis pun keluar dari surga. Ia tidak berada di dalam surga. Yang tetap berada di dalam surga
yaitu Nabi Adam, yang nanti kelak Allah menciptakan pendampingnya untuk menemani Nabi Adam di dalam surga, yaitu Sayyidah Hawa. Lalu bagaimana iblis yang saat itu tidak berada di dalam surga? Kan syaitan pun menggoda kita yang sedang berpuasa. Bahkan kita rasakan godaan cobaannya itu lebih berat daripada di bulan-bulan yang bukan bulan suci Ramadan.